Nah, jadi saya ulangi lagi ya. Jadi tadi tradisi Yahwista berasal dari kerajaan utara. Tradisi ini memakai nama Yahweh untuk Allah, sehingga disebut Yahwista. Dari tradisi ini muncul dalam Pentateuk cerita tentang Firdaus dan dosa manusia pertama, tentang Yosef yang dikenal lagi oleh saudara-saudaranya. Tradisi ini diceritakan secara hidup-hidup dijawab soal-soal mengapa ada kematian di dunia ini, penderitaan perempuan, susah payah mencari penghidupan bagi kaum lelaki, ya kan? Berikutnya tradisi Elohista, berasal dari kerajaan Yehuda. Tradisi ini memakai nama Elohim untuk Allah. Caranya berkata tentang Allah lebih hati-hati, tidak memakai lukisan. Antropomorfisme namanya. Ya. Yang ini cara berkata tentang Allah sebagaimana tentang manusia, seperti Yahweh berjalan-jalan di hari senja di kebun Firdaus, sebagaimana dipakai oleh Yahwista. Pada Elohista, Allah tidak tampak bagi manusia, hanya terdengar suaranya di tengah-tengah api atau awan atau dalam mimpi dan sering dengan perantaran malaikat. Nah, maka kalau kita baca, ya kan, tradisi Yahwista itu langsung dia to the point. Sedangkan tradisi Elohista itu berhati-hati. Ya. Nah, mungkin banyak yang bertanya, kok bisa begitu? Nah, kita jelaskan perlahan-lahan ya. Jadi memahami kitab suci itu tidak boleh terburu-buru. Membaca itu kita harus memohon Roh Kudus untuk memberi kita roh pengertian. Berikutnya tradisi yang kemudian berpengaruh ialah Deuteronomium, yaitu di zaman Raja Yosia tahun 640 sampai 609. Ya. Dan Nabi Yeremia lahir kira-kira tahun 645. Dari tradisi inilah muncul kitab Deuteronomis atau kitab Deuteronomis, ya. Deuteronomis yang berpengaruh besar pada kitab Yosua, kitab Hakim-Hakim, kitab Samuel, dan kitab Raja-Raja. Sejarah Israel ditafsirkan dalam pandangan perjanjian cinta kasih Allah dengan Israel sebagai bangsanya yang terpilih. Jadi kalau kita baca kitab Yosua, kitab Hakim-Hakim, kitab Samuel, dan kitab Raja-Raja, itu dipengaruhi oleh tradisi yang kemudian berpengaruh ialah Deuteronomium, yaitu di zaman Raja Yosia tahun 640 sampai 609 dan Nabi Yeremia lahir kira-kira tahun 645. Ya. Jadi sejarah Israel ditafsirkan dalam pandangan perjanjian cinta kasih Allah dengan Israel sebagai bangsanya yang terpilih. Jadi kalau kita baca kitab-kitab itu adalah menampilkan cinta kasih Allah kepada umat Israel. Berikutnya adalah tradisi Priester Kodek, berpengaruh besar sesudah zaman pembuangan di Babilonia oleh pengaruh para imam. Yang dipentingkan ialah hukum Taurat, ibadat, kesucian legal, hari Sabat, dan sunat. Hasilnya kitab Imamat dan Bilangan, dan semua Pentateuk disadur kembali. Nah, itu dia dasarnya tuh. Ya. Kisah kejadian Israel, penciptaan alam dalam 6 hari adalah hasil pekerjaannya. Pada abad kelima, redaksi terakhir dari Pentateuk diselesaikan. Mungkin buku yang pada tahun 444 oleh kegiatan Ezra dibacakan di hadapan rakyat Yahudi telah memuat semuanya yang ada dalam Pentateuk. Menurut bentuknya yang sekarang ini dalam tradisi Priester Kodek, muncul 1-2 Tawarik dan kitab Esra serta kitab Nehemia yang dikarang sesudah zaman pembuangan ketika Kanisah sudah berdiri kembali. Nah, itu harus dipahami. Semua kitab nabi-nabi juga ada hubungannya dengan keempat tradisi tersebut. Nabi-nabi bertindak di depan umum, mereka bersabda, menegur, menghibur. Jadi nabi-nabi itu bersabda, menegur, dan menghibur.
Atas nama Allah, mereka memberitakan rencana Allah dalam seluruh kejadian sejarah yang dialami oleh Israel. Upacara-upacara mereka sering ditulis kemudian oleh murid-murid mereka. Ditambah lagi dengan banyak ucapan lain dari nabi atau dari para muridnya, dan akhirnya dijadikan buku. Sesudah mendapat tambahan dan perubahan, akhirnya di abad ketiga sebelum Kristus, buku itu mendapat bentuknya yang sekarang ini. Nabi Hosea dan Amos mengadakan kegiatannya di kerajaan utara sesudah perpisahan Israel dari Yudea. Nabi Yesaya dan Mika bekerja di tanah Yudea dan terutama sesudah kerajaan utara jatuh tahun 722 dan Asiria masuk kerajaan Yehuda. Mereka menegur rakyatnya untuk mengambil pelajaran dari segala kejadian itu. Nabi Nahum dan Habakuk bekerja di Yudea ketika Asiria mulai jatuh dan Babilonia merebut kekuasaan di kerajaan Yehuda. Ketika pembuangan pertama dari rakyat Yudea ke Babilonia, tampillah Nabi Jefanya dan Baruk, terutama Nabi Yeremia dan Yeskiel. Ya. Ketika pembuangan mulai berakhir, dikarang Deutero atau Yesaya, kitab Yesaya bab 40 sampai 50. Waktu Kanisah didirikan kembali, muncul Trito Yesaya, kitab Yesaya bab 56 sampai 65. Waktu itu pula Nabi Hagai dan Zakaria berkarya. Terutama Nabi Yoel dan Obadya, demikian pun tentang Nabi dan kitab Maleaki, tidak tentu penanggalannya. Kitab Daniel berasal dari zaman Makabe, abad kedua. Dari uraian di atas, nyatalah bagi kita bahwa kitab-kitab historis mengalami banyak perubahan dan tambahan sejak zaman pembuangan di Babilonia. Hal itu lebih lagi berlaku bagi kitab nabi-nabi. Pada zaman itu dan sesudah rakyat Yudea kembali ke tanah asalnya, muncul golongan ketiga, yakni kitab kebijaksanaan yang mengalami suatu perkembangan yang besar. Tentu saja dari kitab Amsal dan kitab Mazmur ada banyak, bahkan yang berasal dari zaman pertama. Akan tetapi isinya memuat banyak mazmur yang menyatakan bahwa asalnya dari zaman pembuangan. Sesudah zaman pembuangan, dikarang kitab-kitab Ayub, Kidung Agung, Pengkhotbah. Demikian pun kitab-kitab historis yang memuat cerita-cerita tentang Rut, Tobit, Yudit, Ester, dan Yunus. Yang terakhir pada zaman Makabe yakni kitab Sirak, kemudian kitab Makabe, dan kitab kebijaksanaan. Kitab suci Perjanjian Lama menurut bentuknya yang sekarang ini selesai dalam abad kedua sebelum Kristus. Dalam bentuk seperti sekarang ini, kitab suci adalah sabda Allah bagi kita manusia. Dalam bentuk itu pula nyata bagi kita suara Allah kepada para nabi yang ditujukan kepada kita. Juga sekarang saduran dan perubahan pada dokumen-dokumen dan tradisi yang lebih dahulu merupakan hasil pekerjaan dari para nabi Israel. Itulah sebabnya dapat dikatakan bahwa isi Pentateuk, semua kitab historis dan kitab kebijaksanaan adalah suara para nabi. Bukan untuk Israel saja, melainkan bagi kita juga. Bahkan lebih lagi arti yang penuh dari suara nabi-nabi dari seluruh perjanjian lama tertuju kepada umat Israel baru. Umat gereja Kristus. Nah, itulah kita. Perjanjian lama bagi kita pun berarti menurut kata Santo Paulus, pendidik menuju Kristus. Maka kitab perjanjian lama itu menurut Santo Paulus adalah pendidik menuju Kristus. Sesuai dengan hal itu, teks surat kepada jemaat Ibrani bab 1 ayat 1 mengatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Nah, jadi kalau kita baca surat kepada jemaat Ibrani bab 1 ayat 1 itu jelas. Di situ kita bisa memahami bahwa perjanjian lama adalah pendidik menuju Kristus. Sebagaimana Kristus dengan perantaraan rohnya telah menerangkan isi perjanjian lama kepada umat gereja perdana, demikian pun kita mengerti
Di dalam terang Roh Kristus, kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Injil Yohanes bab 5 ayat 39. Nah, itulah dia yang menjadi sesuatu yang harus kita maknai dalam hidup kita. Nah, semoga bermakna dan bermanfaat dalam hidup kita. Ada berapa materi tadi yang saya sampaikan ya. Ini luar biasa ya. Karena materinya kita kebut sedikit. Tujuannya supaya kita dapat menyelesaikan ya. Supaya kita memahami kalau kita ingin menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Kristus ya, kita harus ya memahami itu. Semoga bermakna dan bermanfaat dalam hidup kita.